Halo Sobat Investor, jumpa lagi di channel Investor Jelata. Kali ini saya akan membahas saham yang ngegas ya di hari Selasa kemarin ya, kalau nggak salah naik 10% ya, atau 9% ya, yaitu saham perusahaan gas negara ya, alias Pegas ya, dimana laba kuartal satunya itu naik ya 40% ya. Mungkin gara-gara itu dia melonjak tinggi ya, atau juga faktor dividennya ya, yang akan segera dibagikan biasanya bulan Juni ya, dan biasanya dividen Pegas tuh jumbo ya, seperti yang sudah sering saya bahas di channel ini. Nah, nanti kita coba lihat ya, kira-kira kenapa sih laporan keuangannya bisa sebagus itu gitu ya, naik labanya 40%. Lalu kira-kira tantangan apa ya yang akan dihadapi Pegas gitu ya. Nanti kita bahas. Sebelum kita mulai, seperti biasa saya akan mempromosikan beberapa video ya. Ada banking di sini, BRI, lalu ada BTPS, dan juga beberapa saham yang rutin bagikan dividen tapi belum bagi dividen ya, seperti Telkom, Adaro, BSSR, MPMX dan sebagainya. Jika teman-teman berminat nonton video-video ini, nanti linknya bisa cari di kolom deskripsi atau langsung saja search di channel Investor Jelata. Oke, kita langsung aja masuk ke laporan keuangan kuartal 1 2024 dari Pegas ya, dimana pendapatannya ini naik 1,67% ya. Jadi pendapatannya naik tipis aja ya, 1,67 ya, tapi dia berhasil menekan beban pokok pendapatan ya sebesar 2,56%, sehingga itu meningkatkan laba brutonya sebesar 19,75% ya. Nah, setelah dikurangi pendapatan lain-lain, beban umum, beban lain-lain ya, itu laba operasinya jadi naik lagi 21,33% ya. Karena di sini ada pendapatan lain-lain yang cukup naik tinggi nih ya, 1,8 juta dolar ya kira-kira naik ya. Oke, lalu ya, laba bersih yang bisa didistribusikan kepada pemilik entitas naik lebih tinggi lagi nih, 40,8% ya. Kalau kita lihat di sini ada bagian dari yang naik ini adalah pendapatan keuangan ya, biasanya dari bunga deposito lah gitu ya. Lalu ada juga beban keuangan yang bisa dikurangi nih ya. Beban keuangan kurang dari 27,3 juta dolar menjadi 19,9 juta dolar saja ya. Jadi karena pendapatan keuangan naik plus beban keuangannya turun, itulah yang menyebabkan laba bersih dari Pegas ini bisa meningkat tajam ya, 40,8% ya. Nah, ini dari pendapatan keuangan ya, yang tadi naik sekitar 4 jutaan dolar ya. Itu bisa dilihat sini, bunga dari gironya yang naik cukup tinggi ya, hampir 2 kali lipat ya. Bunga deposito naik sedikit ya. Nah, kalau dari beban keuangan bisa dilihat sini ya, yang turun banyak itu adalah bunga utang obligasi. Jadi mungkin obligasinya sudah ada yang lunas nih ya, si Pegas ya, sehingga turun dari 19,4 juta dolar menjadi hanya 7,5 juta dolar ya. Yang naik tuh di sini ya, ada bunga pinjaman dari bank nih, Club Deal ya, mungkin dari konsorsium kali ini ya, yang tadinya nggak ada sekarang jadi 4,8 ya. Tapi kan ini kan turunnya udah banyak ya obligasi ya, hampir 12 juta tuh ya, 11 jutaan lah. Terus nambah utang di sini 4,8 juta. Nah, itu menyebabkan jumlah beban keuangannya bisa turun cukup besar ya. Nah, sekarang kita lihat dari pendapatannya ya, ini breakdown dari pendapatan Pegas ya, dimana bukan pendapatan, ini beban pokok ya, beban pokok pendapatan ya, beban pokok pendapatan kan turun juga ya, 2,56%. Nah, itu bisa dilihat di sini yang paling turun banyak adalah pembelian gas buminya ya, dari pihak ketiga nih. Kalau dari pihak berelasi malah naik ya. Nah, ini saya belum tahu sih ya, apakah ini karena volumenya turun. Kayaknya sih volume penjualan nggak turun ya, berarti memang harga gas yang lagi turun sehingga pembelian gas buminya bisa lebih murah ya. Tapi itu yang dari pihak ketiga nih. Kalau pihak berelasi ya, atau malah temennya si Pegas ini, malah penjualan harga gasnya lebih mahal gitu ya. Jadi dari pihak ketiga itu turun 34,5%. Lalu ada juga di sini ya, aktivitas hulu minyak dan gas bumi ya, beban penyusutan maupun beban produksinya kalau digabungin itu turun 11,9%. Jadi ada dua hal yang menarik ya. Jadi dari beban pokok pendapatan bisa ditekan oleh Pegas ya, walaupun pendapatannya hanya naik sedikit, plus tadi ada utang ya, utang obligasi yang turun drastis, maupun tadi dari hasil
pendapatan keuangan ya, bunga deposito maupun bunga tabungan. Itulah yang menyebabkan labanya bisa naik 40% walaupun tadi pendapatannya hanya naik 1,67% ya. Oke, sekarang kita masuk ke, nah ini baru breakdown dari pendapatannya, di mana di sini yang paling menarik adalah di sini ya, LNG trading ya, di mana sebelumnya kan nggak ada ya pendapatan LNG trading baik di pihak berelasi maupun pihak ketiga. Dan di kuartal 1 ini ada pendapatan dari LNG trading sebesar 61 juta dolar, jadi banyak banget nih. Jadi kalau LNG trading ini nggak ada ya, nol seperti tahun lalu, itu bisa dibayangkan ya, berarti pendapatan dari Pegas akan turun drastis ya, akan turun dibandingkan kuartal 1 2023. Jadi dia tertolong oleh adanya LNG trading ini ya. Nanti kita masuk ya LNG trading ya. Kita kesini dulu nih. Nah ini kan pendapatan dari Niaga Gas Bumi ya. Ya baik pihak berelasi maupun pihak ketiga. Bisa lihat sini pelanggannya paling besar ya pelanggan industri dan komersial ya. Dan pelanggan rumah tangga lumayan lah, naik sedikit ya. 600 hampir 600 ribu dolar naik ya. Jadi mungkin memang semakin banyak rumah tangga yang menggunakan jaringan gasnya Pegas gitu ya, sehingga dia naik hampir ya lebih dari 10% berarti ya, kalau 600 ribuan naik ya. Berarti cukup menarik ini pelanggan rumah tangga yang naik cukup besar ya. Malah pelanggan industri dan komersial turun ya, dari 644 juta menjadi 613 juta dolar. Nah kita balik ke LNG trading ini ya, seperti teman-teman tahu ya. Jadi Pegas itu kelimpahan bisnisnya LNG dari Pertamina ya, karena kan sekarang sudah satu holding ya, Pegas ini ya, masuk ke holding yang barang Pertamina lah gitu. Jadi dia mendapatkan kelimpahan bisnis LNG dari Pertamina. Ya ini adalah kontrak-kontrak dari LNG ya, bisa lihat sini berakhirnya ada yang tahun 2005, ada yang sampai 2028, yaitu PT Kayan LNG Nusantara. Yang sempat menjadi berita besar itu adalah yang ini ya, kontrak dengan Gunvor Singapura ya, di mana waktu itu ada kejadian force major di mana Pegas tidak bisa ya mengirimkan mengirimkan LNG ya kepada Gunvor ya. Waktu itu di bulan November kalau nggak salah beritanya muncul di media lah gitu ya. Nah ini ya beritanya ya, Pegas umumkan force major atas kontrak LNG ke Singapura ini di bulan November ya. Dan sampai saat ini belum dikirim sih ya, tapi belum ada tuntutan hukum juga dari Gunvor ya. Kita nggak ada beritanya gitu ya. Atau mungkin teman-teman yang tahu gitu ya, mungkin yang kerja di Pegas bisa kasih info gimana ending dari bukan perselisihan sih ya, force major dengan Gunvor ini ya, bisa tolong tuliskan di kolom komen ya. Terus ini berita dari Beyond ya, Beyond tuh sekuritasnya BNI ya kalau nggak salah ya, pokoknya dari website ini ya. Ini 1 Februari 2024 ya, Pegas menjelaskan bahwa potensi denda untuk kegagalan penjualan dengan Gunvor dibatasi maksimal 33% dari harga yang disepakati. Jadi karena tidak bisa memenuhi kewajiban, berarti Pegas akan kena denda gitu ya. Nah dendanya itu di sini ya, oleh karena itu jika Pegas gagal melakukan pengiriman penjualan sama 1 tahun penuh ya, 1 tahun penuh berarti sepanjang 2024 dia nggak ngirimin gas ya, maka risiko potensi dendanya akan mencapai 116 juta dolar. Sebelumnya Pegas mengalokasikan biaya penurunan nilai sebesar 61 juta dolar dalam laporan keuangan full year 2022-2023 ya. Oke, jadi waktu itu Pegas juga bilang akan telat beberapa bulan ya. Jadi mungkin nggak akan setahun penuh sih telat ngirim LNG-nya ya. Dan itu sudah diantisipasi oleh Pegas ya, dendanya itu sudah dimasukkan ke dalam laporan keuangan 2022 maupun 2023 sebesar 61 juta dolar. Nah, kita cek ini laporan keuangan full year 2023 ya. Di situ ada nih ya, provisi atas kontrak LNG yang memberatkan. Nah, itu ditaruh 11 juta dolar di situ ya. Dan di tahun 2022 ada 56 juta dolar ya. Ini kalau digabungin berapa nih ya? 67 dolar. 67 juta dolar, 68 juta dolar malah ya. Kalau di sini kan tadi tulisnya 61 juta dolar ya. Jadi sudah dimasukkan ke dalam laporan keuangan 2023 maupun 2022 ya. Antisipasi untuk membayar denda karena force major tersebut ya. Jadi mungkin kita tidak perlu terlalu khawatir
kalau nanti masuk lagi ke laporan keuangan 2024 gitu dendanya. Kecuali mungkin kalau sepanjang 2024 dia masih belum berhasil mengirim LNG ya, mungkin aja tuh dendanya kan makin besar ya. Nah itu mungkin akan masuk ya ke laporan keuangan 2024 Pegas gitu. Jadi itu hal yang perlu kita antisipasi juga ya, perlu sering-sering baca berita update mengenai force major dari Pegas terhadap Gunvor ini. Oke. Lalu mengenai LNG ya, bisnis LNG ini ya, sebenarnya mau saya highlight yang bagian bawah aja sini ya. Meski tidak memerinci harganya, Arif mengupakan harga LNG dari luar negeri cenderung lebih murah. Nah di Indonesia kan dalam negeri itu ada ya kilang LNG, maksudnya produksi LNG di sini nih ya, di Tangguh, di Donggi dan juga di Bontang ya. Tapi di sini dikatakan oleh Bapak Arif nih, siapa ya? Ya pokoknya pejabatnya Pegas ya, mengatakan kalau harga LNG dari luar negeri itu cenderung lebih murah ya. Jadi mungkin itu tadi yang kenapa harga beli gas bumi juga ya dari pihak ketiga ya itu lebih murah ya dibandingkan pihak berelasi gitu ya. Oke, jadi intinya seperti itu aja berita ini ya, walaupun ini terkait dengan smelter ya, karena kan di Indonesia lagi banyak bangun smelter dan butuh banyak gas ya, karena gas jaringan gasnya nggak nyampe ke pabrik-pabrik smelter itu, kemungkinan besar mereka butuh LNG yang banyak gitu ya, semester itu. Nah jadi kemungkinan besar penjualan LNG ini demand-nya akan semakin tinggi gitu ya ke depannya. Oke, lalu satu hal lagi yang perlu diperhatikan ya untuk teman-teman yang mungkin holder Pegas atau berminat masuk Pegas, mengenai ini ya, harga gas murah industri ya, harga gas subsidi untuk beberapa industri ya, 7 industri kayak apa sih, keramik gitu ya, apalagi ya saya agak lupa, pupuk gitu ya. Nah ini kan di secara itunya waktu itu kan dia sampai 2023 doang gitu ya. Nah di 2024 ini belum diputuskan ya akan dilanjutkan atau enggak nih ya, gas murah sebesar $6 per MMBTU ini ya. Sampai saat ini belum diputuskan ya. Kalau dari Kementerian Perindustrian gencar menyuarakan agar kebijakan ini dilanjutkan ya. Sedangkan dari Kementerian SDM ya enggan terburu-buru dan masih melakukan evaluasi implementasi harga gas murah gitu. Jadi memang masih belum diputuskan ya. Jadi ini jadi hal yang akan sangat mempengaruhi ya profit dari Pegas ya. Tentunya kalau pemegang saham Pegas ya pengennya sih subsidinya dihapus atau ya harganya dinaikin lah gitu ya, biar profitnya Pegas makin tinggi ya. Tapi secara untuk sektor industrinya sendiri pasti berharap dapat gas yang lebih murah ya, sehingga biaya produksinya juga bisa lebih murah gitu. Jadi ini hal kedua yang perlu diperhatikan gitu ya, mengenai subsidi gas untuk industri. Oke, ini sebagai perbandingan aja ya, kalau dari kuartal 1 versus kuartal 1 2024 versus kuartal 1 2023 kan memang profitnya naik 40% ya. Nah bagaimana dengan kuartal dibandingkan dengan kuartal 4 2023? Nah itu juga naiknya cukup tinggi ya, lebih dari 40% bahkan ya, dari 1,2 triliun menjadi 1,9 triliun gitu ya. Begitupun dengan revenue ya, kuartal 4 2023 hanya 14,6 triliun, di kuartal 1 tahun ini itu di 15 triliun. Jadi dibandingkan dengan kuartal sebelumnya juga kinerja dari Pegas ini sangat meningkat tinggi ya. Oke, sebelum kita lanjut ke bagian rasio-rasio maupun chart technical dari Pegas, saya ingin mengajak teman-teman yang mungkin saja baru mampir di channel ini untuk subscribe, dan jika dirasakan video-video di channel ini bermanfaat, saya minta tolong untuk like, comment, and share-nya. Terima kasih. Oke, kita lanjut ya. Ini kita masuk ke rasio yang disetahunkan ya, dimana di sini kita bandingkan dengan Raja, Cegas, dan Meko. Cegas belum rilis laporan keuangan kuartal 1 ya, tahu saya. Oke, dimana sini earning per share dari Pegas itu yang paling tinggi ya, 317 ya. Ya ini disetahunkan ya, maksudnya di kuartal 1 ini kan earning per share 70 berapa ya, 75 atau 92 ya. Nah itu dikali 4 lah gitu ya, karena dalam setahun ya disetahunkan. Begitupun dengan yang lainnya itu sama juga disetahunkan. Nah Medco nih yang kedua ya, 183,56. Nah untuk PER sendiri Pegas yang paling rendah ya, 4,63 ya,
disusul oleh Medco yang 7,35, dan untuk PBV juga ini Pegas yang paling rendah ya, 0,8. Masih di bawah 1 nih berarti si Pegas ya. Lalu untuk ROE yang paling besar ternyata Rajan ya, 17,14% ya. Untuk DER ya Pegas yang masih lumayan walaupun udah agak besar sih 0,81, tapi masih jauh lebih kecil dibandingkan Medco yang 2,52. Nah, dari subsektor oil gas and coal sendiri PBV rata-ratanya di 3,52 nih. Sedangkan PER-nya 8, berarti untuk Pegas PER maupun PBV-nya jauh di bawah rata-rata subsektornya. Oke, ini PER rata-rata 5 tahun terakhir dari Pegas ya, dimana rata-ratanya itu di 17,65 ya. Dan saat ini kan dia diperdagangkan di 4,6 tadi saya bilang ya, 4,6. Kalau di sini kan di datanya 7,23. Nah, kenapa beda? Karena kalau di chart ini ya 7,23 itu PER-nya dihitung dari 4 kuartal terakhir ya. Jadi kuartal 1 2024, kuartal 4 2023, kuartal 3 2023, dan kuartal 2 2023 gitu ya. Sedangkan yang di tabel ini nih yang disetahunkan ya. Jadi seperti tadi saya bilang ya, earning per share kan di kuartal 1 itu 79 kalau nggak salah. Nah, itu dikali 4 ya. Dianggap selama setahun ini earning per share-nya itu akan selalu sama dengan kuartal 1, jadi setahun kan. Nah, itu baru dipakai untuk menghitung PER gitu ya. Jadi makanya di sini ada perbedaan ya, 4,63 dengan 7,23 gitu ya. Tapi untuk di chart ini karena rata-ratanya juga dihitung berdasarkan PER yang dihitung dari 4 kuartal terakhir, jadi kita bandingkan saja dengan cara perhitungan yang 4 kuartal terakhir ya. Jadi kita bandingkan di sini 7,23 versus dengan rata-ratanya di 17,65 ya. Berarti bisa dibilang masih under value ya dari sisi historis PER-nya. Sedangkan untuk PBV begitu pun ya, sama ya. Rata-rata PBV-nya kan 0,96 dan saat ini dia dipegangkan di 0,8. Jadi bisa kita bilang juga masih under value ya. Kalau kita lihat historis dari PBV-nya. Dan saat ini book value-nya adalah di 1836,32. Jadi kalau kita asumsikan harga wajarnya Pegas itu ketika PBV-nya di 0,96, maka harga wajarnya di 1762,87. Dan saat ini harga sahamnya kan closing di 1470 ya, sehingga margin of safety-nya masih cukup besar, 19,9% ya. Oke, kita masuk ke chart dari Pegas ya. Ya, ini banyak cocotan, berarti memang sering dibahas nih di channel ini Pegas ini. Dimana di sini ada support yang jebol ya, 1260 jebol ya, 1140 juga jebol, dan 1065 juga ini sempat jebol sedikit ya, walaupun akhirnya segera rebound gitu setelah tembus 1065 ini. Oke, dan bisa kita lihat ya kemarin ya di hari Selasa dia naik tinggi sekali ya, sehingga meninggalkan ada gap di 1330 ini ya. Naik dengan volume yang sangat besar juga nih. Oke, ini ada gap ya, di sini juga ada gap ya, 1140 yang belum ketutup ya. Jadi saat ini ada 2 gap di bawah yang belum ketutup, 1330 dan juga 1140. Dan di sini resisten 1435-nya udah jebol ya, berarti resisten berikutnya adalah di 1525 dan selanjutnya ada di 1635 gitu ya. Dengan support ya di sini ya. Supportnya berarti di di sini nih ya, yang kotak kuning ini ya. Ya, atau ya anggap aja supportnya di gap ini ya, 1330 dan berikutnya di 1140 gitu ya. Jadi silakan teman-teman hitung aja risk and rewardnya ya. Kalau saat ini sih lebih risky ya, kecuali lebih berisiko ya dibandingkan rewardnya ya. Kecuali teman-teman ngincer dividennya juga, nanti kita bahas dividennya kira-kira potensinya berapa persen gitu ya. Dan untuk gap ini ya, belum tentu gap ini akan ketutup dalam beberapa hari ya, 2-3 hari ketutup atau seminggu ya. Sebagai contoh di sini, nah ini contoh ya, di 2020 ya, bulan Novembernya ada gap 1220. Nah itu baru ketutup di bulan Maret atau April ya, akhir Maret sih kayaknya, baru ketutup di akhir Maret di tahun selanjutnya ya, 2021. Jadi cukup lama dia menutup gap ini ya. Jadi naik tinggi dulu ya, baru turun nutup gap ya. Jadi belum tentu gap itu akan tertutup secepat mungkin ya, bisa juga lama gitu ya. Oke, secara EMA ya bisa dilihat ya, secara short term maupun long term bisa dibilang sedang uptrend ya. Apalagi kemarin dia naiknya cukup tinggi.
Oke, sekarang kita masuk ke history dividen dari Pegas ya, dimana 2 tahun terakhir dia kira-kira dividen payout ratio-nya 70% ya. Tapi ketika pandemi sempat absen ya, tahun 2020 ya, laba 2020 tidak dibagikan ya, atau malah merugi kalau nggak salah 2020 kali ya. Oke, nah earning per share di 2023 kan totalnya 177,11 ya. Jadi kalau kita asumsikan dividen payout ratio-nya sama seperti tahun lalu 70%, maka potensi dividennya adalah 123,97 ya. Dengan harga saat ini yang 1470, maka potensi dividen yield-nya adalah 8,4% ya. Kalau teman-teman punya harga di 1200-an ya ke bawah mungkin ya, maka dividennya pasti dividen yield-nya akan lebih tinggi lagi ya, mungkin bisa belasan persen ya. Oke, dan bisa dari sini dia bisa bagi dividennya 2 tahun terakhir di bulan Juni ya. Nah, dia akan RUPS nih ya, di tanggal 30 Mei, masih lama ya, bulan depan 30 Mei dia akan RUPS ya. Di sini mungkin akan dibahas pembagian dividennya berapa rupiah ya. Jadi masih cukup lama, jadi teman-teman masih punya waktu untuk berpikir ya, untuk belinya Pegas ini kapan ya, apakah saat ini atau nunggu dekat-dekat RUPS gitu ya. Tapi biasanya kalau nanti udah pengumuman biasanya harganya udah agak tinggi gitu ya. Jadi memang paling enak sih belinya pas di harga-harga ini ya, antara 1200 1300 ini gitu ya, sebelum dia melonjak tinggi seperti ini gitu ya. Kalau udah melonjak tinggi seperti ini kan jadi agak khawatir gitu ya, kan secara psikologis ya, karena ada gap di bawah juga tuh ya, 1330. Oke, itu saja informasi dari saya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Sekali lagi tuliskan pendapat teman-teman ya, terutama yang belum punya Pegas ya. Apakah tertarik untuk membeli Pegas ya? Secara bisnis kan ada LNG trading yang naik cukup tinggi gitu ya. Maksudnya akan menambah pendapatan dari si Pegas sendiri, plus tadi potensi dividennya cukup tinggi ya, 8%-an. Apakah teman-teman tertarik untuk membeli ini? Silakan share di kolom komen ya, ataupun yang sudah punya ya, apakah akan nambah barang atau enggak gitu ya. Silakan tuliskan pendapat teman-teman di kolom komen. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Salam jelata.